Ada sebuah kisah yang tragis sekaligus konyol yang terjadi di negara India. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang istri yang berselingkuh dari suaminya karena merasa tak pernah bahagia dengan pernikahannya. Merasa semakin hari semakin muak hidup dengan sang suami, si istri pun kemudian menyusun sebuah rencana keji untuk menyingkirkan suaminya itu dengan cara mengeksekusinya. Tetapi yang lucunya adalah tak hanya berencana mengeksekusi sang suami, wanita itu juga memiliki sebuah ide gila, yaitu merusak wajah selingkuhannya agar dapat dioperasi plastik sehingga nantinya wajah selingkuhannya itu mirip dengan suaminya yang telah meninggal. Bagaimana rencananya itu bisa berhasil dan kenapa semuanya ini bisa terungkap? Jadi, begini kisahnya. Di sebuah wilayah di negara India, tepatnya di Telangana, Hyderabad, ada seorang wanita yang bernama Swati Reddy atau yang lebih akrab disapa Swati. Saat kisah ini berlangsung, tepatnya di tahun 2017, Swati telah berusia 27 tahun dan pekerjaannya kala itu menjadi seorang perawat di rumah sakit swasta di Nagar Kurnol, sebuah kota lain di Telangana yang terletaknya tak jauh dari Hyderabad. Kemudian, di tahun 2014, atau ketika usianya baru menginjak 24 tahun, Swati ternyata telah menikah dengan seorang pria yang bernama Sudhakar Reddy, atau yang biasa dipanggil Sudhakar. Sudhakar ini adalah seorang pria berusia 29 tahun yang bekerja sebagai pengoperasi di unit pemecah batu, atau dalam bahasa Inggris, Stone Crushing Unit. Tetapi sayangnya tidak ada media yang secara spesifik menyebutkan bagaimana Swati dan Sudhakar bisa bertemu dan menikah. Yang jelas, sebuah sumber menyebutkan bahwa ternyata Swati tak begitu mencintai Sudhakar dan ia tak bahagia hidup bersama pria itu. Namun meskipun begitu, untuk memenuhi ekspektasi mertua dan keluarganya, tak lama setelah menikah, Swati dan suaminya pun akhirnya dikaruniai seorang buah hati. Singkat cerita, pada suatu hari di tahun 2015, atau setelah sekitar 1 tahun mereka menikah, Sudhakar tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan di tempat kerjanya dan harus rutin menjalani fisioterapi untuk perawatan cederanya itu. Kemudian, Swati dan Sudhakar mulai mencari tempat fisioterapi yang cocok dan mereka pun akhirnya menemukan sebuah klinik yang salah satu perawat terapisnya bernama Rajesh Ajakolu. Di tempat prakteknya itu, Raja sendiri sebenarnya bukanlah seorang fisioterapi yang terkualifikasi. Diketahui pria itu hanya menjalani 1 tahun pelatihan saja dari yang seharusnya ia jalani selama 4 tahun. Meski begitu, Sudhakar suka dengan pekerjaan Rajesh, sehingga lelaki itu pun betah menjalani fisioterapi dengan perawat itu. Lalu, akibat rutin mengantarkan sang suami untuk melakukan terapi, Swati pun lama-kelamaan cukup dekat dengan Rajesh. Apalagi karena suaminya sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya Swatilah yang harus menghubungi Rajesh untuk berdiskusi seputar jadwal terapi dan juga perkembangan kondisi cedera Sudhakar setiap kali suaminya itu selesai melakukan terapi. Seiring waktu berjalan, hubungan yang terjalin di antara Rajesh dan Swati tak lagi hanya sebatas terapis dan keluarga pasien. Tetapi perlahan-lahan hubungan mereka menjadi lebih dari itu. Keduanya mulai menjadi teman curhat satu sama lain. Hingga suatu waktu, Swati bahkan bercerita kepada Rajesh bahwa selama 3 tahun ia menikah dengan Sudhakar, dirinya merasa pernikahannya itu semakin hambar dari hari ke hari. Karena dirinya tidak pernah bahagia dengan suaminya itu. Rajesh yang mendengar cerita Swati yang menyedihkan itu, ia pun memberikan respon terbaiknya untuk menenangkan dan membuat nyaman wanita itu. Entah bagaimana caranya, hal itu ternyata berhasil menyentuh hati Swati. Bersama Rajesh, Swati merasa aman dan didengarkan, sebuah perasaan yang tidak pernah dia rasakan ketika bersama dengan suaminya sendiri. Lalu di samping itu, Rajesh pun ternyata merasakan hal yang sama dengan Swati. Untuk itulah, lambat laun Rajesh dan Swati pun mulai nekat bermain api. Tanpa pernah Sudhakar duga, istri dan terapisnya itu ternyata telah berselingkuh di belakangnya.
Meski mengetahui hubungan mereka terlarang, Rajesh dan Swati benar-benar saling mencintai sehingga hubungan percintaan mereka pun semakin hari semakin membara. Kedua sejoli itu selalu mengusahakan dan meluangkan waktu untuk bertemu dan melepaskan rindu. Walaupun pertemuan itu harus mereka lakukan secara diam-diam agar tak ketahuan oleh Sudhakar. Singkat cerita, setelah 2 tahun menjalani perselingkuhan dan aman-aman saja, Swati dan Rajesh pun mulai sembrono. Beberapa kali Rajesh mulai berani menjemput Swati di tempat kerjanya tanpa memikirkan resikonya. Lalu, tanpa menunggu lama, benar saja, kecerobohan mereka itu membawa mereka kepada suatu masalah besar. Yang mana pada bulan November 2017, salah satu sepupu Sudhakar yang bernama Arafin tak sengaja berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Swati dan juga Rajesh. Dan saat itu, Arafin langsung mengenali wajah Swati dalam sekali lihat. Kala itu Arafin pun langsung menaruh curiga begitu menyadari bahwa orang yang bersama Swati di dalam mobil itu bukanlah sepupunya, yaitu Sudhakar. Untuk memastikan kecurigaannya, di hari itu juga Arafin pun langsung menghubungi Sudhakar di malam harinya, dan ia memberitahukan segala hal yang ia lihat saat itu. Sudhakar yang mendapatkan laporan, ia tentu saja langsung naik pitam. Kepada Arafin, Sudhakar pun memastikan bahwa lelaki itu bukanlah dirinya. Dan setelah itu, dengan emosi yang meluap-luap, Sudhakar langsung menutup telepon dari Arafin dan menghampiri Swati untuk meminta penjelasan. Kala itu, Swati yang tiba-tiba saja dituduh berselingkuh oleh Sudhakar, tentu saja ia langsung mengelak. Walaupun sebenarnya tuduhan itu adalah kebenaran. Namun, Sudhakar tak percaya dengan apapun argumen Swati. Sehingga semenjak itu, Swati dan Sudhakar pun setiap harinya bertengkar hebat karena masalah perselingkuhan itu. Kemudian, karena kecurigaan Sudhakar tak dapat lagi dibendung, lama-kelamaan Swati pun merasa semakin hari hubungannya dengan Rajesh semakin tidak aman. Di titik itu, Swati juga sudah merasa muak hidup bersama Sudhakar yang tidak pernah memberikan kebahagiaan kepadanya selama 3 tahun mereka menikah. Dengan segala alasan itu, sebenarnya Swati bisa saja mengakui segalanya dan berpisah dengan Sudhakar untuk memulai hidup baru bersama kekasihnya, yaitu Rajesh. Tetapi saat itu Swati takut jika dirinya akan dicap buruk oleh lingkungannya sebagai seorang peselingkuh. Selain itu, Swati juga tak mau jika dirinya dan buah hatinya kehilangan semua harta dan properti milik Sudhakar jika ia berpisah dengan pria itu. Hingga suatu hari, secara tak sengaja, Swati menyaksikan sebuah film Telugu yang berjudul Yevadu. Film itu bercerita tentang seorang ahli bedah plastik yang memberikan wajah putranya yang sudah meninggal kepada seorang pemuda yang terluka. Kemudian, dari situlah Swati mendapatkan ide yang di luar nalar. Bagaimana jika dirinya mengeksekusi suaminya itu? Lalu, kemudian menukar wajah Rajesh, yaitu selingkuhannya, menjadi wajah suaminya dengan cara dioperasi plastik. Setelah itu, tanpa berpikir lagi, ide itu pun segera Swati sampaikan kepada Rajesh. Dan entah apa yang ada di pikiran lelaki itu, Rajesh malah langsung setuju begitu saja dengan ide gila dari Swati. Untuk mematangkan ide mereka, Swati dan Rajesh pun kemudian mendatangi seorang ahli bedah plastik di daerah distrik Sangareddy untuk berkonsultasi. Saat itu tak jelas apa tepatnya yang diucapkan kedua sejoli itu kepada sang ahli bedah plastik. Tetapi yang jelas, setelah berkonsultasi dengan dokter bedah itu, Swati dan Rajesh malah semakin yakin untuk melakukan operasi tersebut. Setelah berkonsultasi dengan dokter bedah dan mendapatkan jawaban yang sangat positif, Swati dan Rajesh kemudian langsung menyusun rencana dan mencari cara terbaik untuk mengeksekusi Sudhakar, lalu kemudian melukai wajah Rajesh sehingga nantinya dapat dibedah menjadi wajah Sudhakar. Setelah berdiskusi dalam waktu singkat, Swati dan Rajesh yang merasa yakin dengan rencana mereka tidak mau menunggu lama lagi. Mereka pun langsung memantapkan tekad untuk segera melakukan aksi tersebut. Namun, sebelumnya mereka mempersiapkan terlebih dahulu cairan anestesi beserta jarum suntik untuk membius Sudhakar, serta cairan asam beserta bensin yang kelak akan mereka gunakan untuk merusak wajah Rajesh.
Kemudian, setelah menyiapkan segalanya, Swati pun menitipkan buah hatinya yang masih kecil ke rumah ibunya yang ada di Tekapali, agar pergerakannya saat itu lebih mudah. Ketika itu ia beralasan kepada Sudakar bahwa dirinya akan cukup sibuk di rumah sakit selama beberapa hari, dan Sudakar pun menyetujuinya karena dirinya juga sibuk saat itu. Sekitar 25 November 2017, mulanya merupakan tanggal yang Swati pilih untuk menjalankan aksi gilanya dalam menukar Sudakar dengan Rajesh. Awalnya, Swati memilih untuk bergerak sendiri, namun tak jelas disebutkan apa spesifiknya yang dilakukan Swati kepada Sudakar. Tetapi setelah memberikan obat bius dan melukai suaminya itu, di tengah aksinya itu justru Swati merasa tak tega, dan ia malah memanggil ambulan untuk membawa suaminya itu ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, Sudakar pun kemudian dirawat inap selama 1 hari karena cedera. Kala itu, Sudakar sempat kebingungan ketika terbangun di rumah sakit. Namun, Swati berusaha meyakinkan Sudakar bahwa dirinya baru saja mengalami kecelakaan ringan dan mungkin saja ia tak ingat hal itu. Lalu, ketika Sudakar diperbolehkan pulang oleh dokter, Swati pun menghubungi Arafin untuk membantunya membawa Sudakar untuk pulang. Dan ternyata niatnya, Swati akan mengulang aksinya lagi ketika begitu sampai di rumah mereka. Tetapi sialnya, ketika sampai di rumah mereka, Arafin malah tak mau pulang dan bersikeras untuk menginap karena ia merasa curiga terhadap Swati. Semalaman Swati pun tak bisa tidur karena memikirkan kapan lagi waktu yang tepat untuk mengeksekusi suaminya itu. Lalu, setelah menghabiskan waktu selama beberapa jam untuk berpikir, Swati akhirnya kembali menguatkan tekadnya. Ia merasa bahwa dirinya harus segera melakukan hal itu atau tidak sama sekali. Untuk semakin menguatkan tekadnya, Swati pun menghubungi Rajesh melalui pesan teks dengan tujuan menanyakan pendapat lelaki itu. Lalu, menanggapi pesan dari Swati, Rajesh jelas mendukung kekasihnya itu, dan ia malah menawarkan bantuannya kepada Swati. Singkat cerita, keesokan paginya di tanggal 27 November 2017, tepatnya pada pukul 5:30, Swati membangunkan Arafin dan menyuruhnya untuk pergi dengan alasan hari itu adalah hari Senin dan lelaki itu harus pulang untuk bekerja. Mulanya, Arafin enggan untuk pergi karena masih merasa ganjil dengan sikap Swati belakangan ini. Tetapi setelah Swati meyakinkannya selama beberapa waktu, Arafin pun kemudian pergi sesuai dengan harapan Swati. Kemudian, setelah memastikan Arafin pergi dari rumahnya, Swati lalu masuk ke dalam kamarnya dan mulai melakukan aksinya. Pertama-tama, wanita itu mengambil peralatan anestesinya dan tanpa berlama-lama langsung membius suaminya itu yang masih tertidur pulas di atas kasur. Setelah itu, Swati kemudian menelepon Rajesh untuk datang ke rumahnya. Tak lama, Rajesh pun datang dan langsung disuruh masuk oleh Swati agar tidak terlihat oleh tetangga yang lain. Lalu setelahnya, Swati kemudian mengajak Rajesh untuk masuk ke dalam kamar di mana di sana terlihat Sudakar yang sudah tak sadarkan diri. Ketika mereka berdua sampai di kamar itu, Rajesh dan Swati awalnya sempat berdebat mengenai bagaimana cara mereka menghabisi Sudakar. Karena ingin cepat, Rajesh pun kemudian menyuruh Swati mengambilkan tongkat dan linggis dari gudang rumahnya. Lalu setelah Swati membawa barang-barang yang dimintai Rajesh, ia pun kemudian menggunakan barang-barang itu untuk mengeksekusi Sudakar. Pertama-tama Rajesh mengambil sebuah tongkat besi dan mengayunkannya ke arah Sudakar. Lalu karena ternyata Sudakar masih bernafas, Rajesh pun menggantikan tongkat besi itu dengan linggis. Dan kemudian seketika ia langsung mengayunkannya ke arah Sudakar. Swati yang melihat hal itu, seketika hatinya merasa tak tega. Dan kemudian ia menggantikan Rajesh lalu mengambilkan bantal untuk membekap Sudakar selama beberapa menit. Sudakar yang mulai kekurangan oksigen seketika langsung mengalami kejang selama beberapa detik. Dan akhirnya pria malang itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah memastikan bahwa Sudakar sudah tidak lagi bernafas, Rajesh dan Swati pun lalu menutup jasad Sudakar dengan menggunakan selimut, lalu kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu, mereka juga sempat mengambil jerigen kecil berisi bensin serta korek dari dalam rumah. Lalu kemudian, jasad Sudakar mereka bawa ke sebuah hutan yang bernama Nawabet yang terletak di distrik Mahbub Nagar.
Ketika sampai di sana, Swati dan Rajesh pun keluar dari mobil, kemudian membawa jasad Sudhakar cukup jauh dari jalan utama agar tak ketahuan saat melakukan aksinya nanti. Lalu, akhirnya mereka menemukan lokasi yang cocok untuk melakukan pembakaran. Kedua orang itu segera meletakkan jasad Sudhakar di atas tanah, kemudian menyiramkannya dengan bensin yang mereka bawa. Lalu, seketika mereka langsung melenyapkan jasad Sudhakar. Setelah melakukan semua aksi kejinya, mereka kemudian membersihkan sisa-sisanya ke semak-semak yang ada di sekitarnya. Setelah merasa apa yang mereka lakukan telah aman dan cukup rapi, Rajesh dan Swati pun kembali ke dalam mobil dan berkendara menuju rumah Swati untuk meneruskan rencana selanjutnya. Perjalanan dari hutan tersebut menuju rumah Swati terhitung cukup lama karena jaraknya sekitar 20 km. Jadi, ketika mereka sampai di rumah Swati, keadaan sudah mulai gelap karena hari sudah mulai malam. Tak berlama-lama, Swati dan Rajesh pun bersiap untuk skenario selanjutnya, yaitu mengubah wajah Rajesh menjadi wajah Sudhakar. Agar lebih mendalami perannya, pertama-tama Swati menyuruh Rajesh untuk berganti pakaian menggunakan pakaian Sudhakar. Lalu mereka pun mengacak-ngacak seisi rumah agar nantinya terlihat seperti perampokan. Rencananya memang Swati akan membuat skenario seolah-olah Rajesh yang nantinya akan menjadi Sudhakar mengalami luka parah di bagian wajah karena terbakar setelah dirampok. Oleh karena itu, untuk mengobatinya dan mengembalikan wajahnya seperti sedia kala, mereka pun perlu melakukan operasi plastik. Nantinya, berita itu pun akan ia sampaikan kepada ibu mertuanya beserta keluarga besar dari Sudhakar agar tidak ada kecurigaan di antara mereka. Setelah selesai mengobrak-ngabrik rumahnya, Swati pun membakar beberapa bagian rumah dan langsung memadamkannya. Lalu, setelah merasa alibi yang dibuatnya telah sempurna, Swati pun mengambil cairan asam bersifat korosif yang telah disiapkannya. Lalu ia campurkan cairan itu dengan bensin dan seketika langsung ia lemparkan ke wajah Rajesh, sehingga Rajesh pun meraung kesakitan karena wajahnya terasa seperti terbakar. Saat melihat wajah Rajesh telah terluka parah, Swati pun menelpon ambulan untuk membawa Rajesh ke rumah sakit. Sambil menunggu ambulan datang, Swati pun menghubungi keluarga mertuanya sambil menangis. Dan ia juga mengarang cerita bahwa rumahnya itu baru saja dibobol oleh 4 orang tak dikenal dan saat itu juga suaminya sedang terluka parah. Tak lama kemudian ambulan pun datang ke rumah mereka dan langsung membawa Rajesh ke rumah sakit Apollo yang terletak di Hyderabad. Saat berada di rumah sakit, keluarga Sudhakar pun kemudian datang tergesa-gesa dan ibunya pun langsung menangis secara histeris karena membayangkan wajah putranya telah rusak karena perampok. Kemudian, karena ingin mengusahakan yang terbaik untuk perawatan Rajesh yang mereka kira adalah Sudhakar, keluarga Sudhakar pun bahkan sampai menghabiskan uang senilai 5 lakh atau 500.000 rupiah, yang mana ini berarti senilai 93,5 juta dalam rupiah. Selama beberapa waktu itu mereka tidak pernah menyadari bahwa ternyata orang yang mereka rawat dan khawatirkan itu bukanlah Sudhakar, melainkan justru orang yang telah mengeksekusi Sudhakar. Sementara Rajesh masih berpura-pura sebagai Sudhakar di rumah sakit, saudara laki-laki Sudhakar langsung melaporkan perampokan yang terjadi di rumah kakaknya ke kantor polisi agar segera diselidiki. Saat itu, kecurigaan pun sedikit timbul di hati saudara Sudhakar karena ternyata Swati tidak langsung menelepon pihak kepolisian setelah kejadian itu. Tetapi, kecurigaan itu masih bisa ditepis olehnya karena saat itu ia berpikir mungkin saja Swati masih terlalu terkejut. Namun, kecurigaan itu ternyata tak hanya dirasakan oleh saudara Sudhakar saja. Di hari kedua ketika Rajesh yang dirawat di rumah sakit sudah boleh dibesuk, ibu Sudhakar juga sebenarnya sudah agak curiga karena ia merasa postur tubuh Rajesh tidak sama seperti Sudhakar. Sebagai seorang ibu tentunya tahu benar bagaimana bentuk putranya sehingga hal itu jelas sangat mengganjal. Untuk membuktikan kecurigaannya itu, ibu Sudhakar pun kemudian mengajak Rajesh mengobrol karena ia ingin mendengarkan suaranya. Namun, Rajesh cukup pandai. Lelaki itu tidak mau membuka mulutnya dan memilih berkomunikasi hanya menggunakan tangan dan gestur tubuh saja. Saat itu, penyamaran Rajesh masih aman-aman saja. Tetapi, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Hari berikutnya, ibu Sudhakar membawa sup kambing kesukaan Sudhakar ke rumah sakit.
Sialnya, Raja sama sekali tak menyukai daging, apalagi daging kambing, yang baunya cukup menyengat. Mencoba berkelit, Rajesh pun dengan bahasa isyaratnya mencoba mengatakan bahwa dirinya adalah seorang vegetarian. Pernyataan Rajesh itu sontak mengejutkan seluruh keluarga Sudhakar, mengingat Sudhakar sangat tergila-gila dengan sup kambing, apalagi sup kambing buatan ibunya. Seketika Rajesh langsung diinterogasi oleh keluarga Sudhakar. Tetapi karena merasa ketakutan, Rajesh hanya bisa bungkam saat itu. Merasa ada yang tidak beres, adik Sudhakar pun langsung menghubungi pihak kepolisian dan menceritakan semua apa yang terjadi. Lalu bergerak cepat, polisi pun langsung datang ke lokasi dan langsung mengambil sampel sidik jari milik Rajesh. Kemudian keesokan harinya, polisi pun kembali ke rumah sakit untuk memberikan laporan kepada keluarga Sudhakar. Dan di sana terungkaplah, Rajesh bukanlah Sudhakar. Sontak seluruh keluarga yang mengetahui fakta itu langsung terkejut dan histeris. Mereka bertanya di mana Sudhakar berada. Sementara itu, polisi berusaha bertindak cepat untuk memulai penyelidikan dan pencarian terhadap Sudhakar asli. Mereka pun mulai menginterogasi Rajesh dan Swati. Tetapi keduanya saat ditanya memilih untuk diam saja. Sehingga polisi pun langsung menggiring Swati ke kantor polisi untuk diinterogasi secara mendalam. Sementara Rajesh yang masih dalam keadaan terluka dibiarkan di rumah sakit sambil tetap dipantau kepolisian. Saat proses interogasi di kantor polisi, akhirnya Swati pun mengakui segala kejahatannya karena saat itu ia merasa terpojok dan tak bisa mengelak lagi. Wanita itu juga memberitahu polisi bagaimana cara ia mengeksekusi Sudhakar beserta tempat ia melenyapkan jasad Sudhakar. Kemudian polisi langsung menindaklanjuti pernyataan Swati. Swati pun ditahan di kantor polisi agar tidak kabur. Sementara polisi melanjutkan penyelidikan di rumah Swati dan juga di hutan tempat Swati membuang Sudhakar. Ketika polisi menyelidiki rumah Swati, mereka pun berhasil menemukan bukti kunci berupa senjata-senjata yang digunakan Swati dan juga Rajesh dalam mengeksekusi Sudhakar. Di sana terdapat juga DNA ketiga orang itu yang masih menempel. Tetapi sangat disayangkan, di sisi lain polisi gagal menemukan jasad Sudhakar di hutan karena sudah ditinggalkan berhari-hari. Setelah bukti-bukti dikumpulkan, Swati pun akhirnya ditangkap secara resmi pada tanggal 10 Desember 2017. Sementara Rajesh akan menyusul begitu ia pulih dan keluar dari rumah sakit. Mereka pun kemudian didakwa dengan pasal 302 KUHP India tentang tuduhan konspirasi kriminal dan pengeksekusian, serta pasal 201 KUHP India tentang penghilangan barang bukti. Meski begitu, tak diketahui apa hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada mereka, tetapi melihat dari dakwaan yang diberikan kepada mereka, kemungkinan besar mereka akan terkena hukuman penjara seumur hidup. Di tahun 2017 tersebut, kasus ini berhasil menggemparkan masyarakat India berkat kejinya sekaligus konyolnya ide gila Swati yang ingin menyingkirkan suaminya sendiri dengan menggantikannya dengan selingkuhannya. Keluarga Sudhakar sendiri juga mengaku tak akan pernah memaafkan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Swati dan juga Rajesh. Sementara itu, saking fenomenalnya kisah ini, beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 11 Januari 2024, pihak Netflix India pun mengangkat kisah Swati, Rajesh, dan juga Sudhakar dalam sebuah serial bergenre komedi thriller berjumlah 8 episode. Sutradaranya sendiri yaitu Abhishek Kaube sebenarnya tidak pernah benar-benar menyebutkan bahwa film tersebut diangkat dari kisah ini, tapi ia mengakui bahwa dirinya sangat terinspirasi dari kisah ini.